Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan berhasil mengakhiri tahun 2020 dengan kemenangan krusial 3-2 saat meladeni tantangan Lazio di pekan ke-14 Liga Italia. Tambahan 3 poin tersebut membawa I Rossoneri berhasil mengamankan posisi puncak dengan koleksi 34 poin dari 14 pertandingan. Mereka unggul 1 poin di atas Inter Milan yang membayangi di peringkat kedua. Statistik menunjukkan bahwa kebangkitan Milan dalam 12 bulan terakhir terbilang spesial karena sejumlah alasan. Jika menilik pada performa Milan satu musim sebelumnya atau pada musim 2019-2020 lalu, Milan kala itu hanya mampu mengoleksi 17 poin setelah melewati 14 pertandingan. Itu berarti Milan berhasil menggandakan total poin mereka 1 tahun kemudian. Secara keseluruhan, performa Milan di Liga Italia sepanjang tahun 2020 juga terbilang cukup impresif. Milan menjadi tim yang mampu mendominasi perolehan poin dan berhasil mengalahkan tim-tim kuat lainnya seperti Juventus dan Inter Milan. Sepanjang tahun 2020, dari total 35 pertandingan, Milan berhasil mengoleksi 79 poin, unggul 6 poin dari Inter Milan, serta unggul 11 poin dari Juventus. Dan berikut kami sajikan data perolehan poin 10 besar klub Italia sepanjang tahun 2020. Dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara yang berencana mendatangkan tambahan pemain untuk memperkuat kedalaman skuad tim asuhan Stefano Pioli, di bursa transfer bulan Januari nanti AC Milan bisa mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemainnya. Melansir laporan Milan News, manajemen Rossoneri akan fokus menjelajah pasar di bulan Januari nanti untuk memperkuat sektor pertahanan dan juga lini depan. Oleh karena itu, dua bek tengah Milan yakni Leo Duarte dan Matteo Musacchio kemungkinan besar bakal dilepas. Leo Duarte bisa dilepas dengan status pinjaman, sementara Musacchio dapat dilepas secara permanen atau bahkan kontraknya dihentikan lebih awal. Selain bek tengah, Milan juga disinyalir akan menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan seorang striker baru sebagai alternatif yang lebih konkret sekaligus pelapis Ibrahimovic. Jika berhasil mendatangkan seorang striker baru di bursa transfer Januari nanti, laporan itu mengungkapkan Milan kemungkinan besar akan merelakan kepergian Lorenzo Colombo dengan status pinjaman agar sang pemain bisa mendapatkan jam terbang lebih banyak untuk meningkatkan level permainannya. Meski berhasil menutup kalender tahun 2020 sebagai pemuncak klasemen Liga Italia, bukan berarti permainan AC Milan tanpa masalah. Rossoneri memiliki masalah di lini pertahanan yang nampak kian keropos. Statistik menunjukkan dari 14 pertandingan di Liga Italia musim ini, jala Gianluigi Donnarumma telah dikoyak sebanyak 16 kali. Selain itu, badai cedera yang melanda Simon Kjaer dan Matteo Gabbia turut menghadirkan fakta bahwa Milan membutuhkan pelapisnya. Stefano Pioli memang masih memiliki Leo Duarte dan Matteo Musacchio, namun saat ia lebih mempercayakan duet Pierre Kalulu dan Alessio Romagnoli di beberapa pertandingan terakhir. Jelas itu menjadi gambaran bahwa Pioli tidak memiliki rencana untuk menggunakan jasa Duarte dan Musacchio. Kondisi ini pula turut menguatkan spekulasi jika di bursa transfer nanti, Milan akan berusaha keras akan kembali mendatangkan seorang bek tengah anyar. Nama-nama seperti Nikola Milenkovic, Ozan Kabak hingga Mohamed Simakan telah begitu lama dikaitkan dengan Milan. Dan selain ketiga nama itu, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Milan kini tengah memantau satu nama baru. Melansir laporan Sempre Milan, Rossoneri diklaim tertarik memboyong talenta 19 tahun milik Olympique Lyon Sinali Diomande. Dari data yang dirangkum dari transfermarkt.com, bek tengah asal Pantai Gading itu telah menjadi andalan Lyon sepanjang musim ini. Diomande telah dipercaya tampil sebanyak 13 pertandingan bersama Lyon di semua ajang kompetisi musim ini. Tingginya yang mencapai 1,84 meter menjadikan Diomande cukup tangguh untuk duel udara. Memiliki postur tubuh yang ideal serta usia yang masih belia, Diomande bisa menjadi opsi yang ideal bagi Milan. Ia bisa diproyeksikan sebagai tandem Matteo Gabbia di masa depan. Meski begitu, laporan itu mengungkapkan bahwa Diomande menjadi alternatif kedua di bawah Mohamed Simakan, yang saat ini dirumorkan menjadi incaran utama Paolo Maldini. Sejauh ini situasi perpanjangan kontrak Hakan Çalhanoğlu bersama AC Milan belum juga menemui kata sepakat. Kontrak Çalhanoğlu bersama Milan bakal berakhir musim ini. Dengan demikian, dia bebas untuk menandatangani prakontrak dengan klub lain pada Januari 2021.
dan sejauh ini Manchester United terus dirumorkan tertarik merekrut sang pemain. Di lain sisi, AC Milan sejauh ini tidak bisa membuat terobosan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Çalhanoğlu karena ada gap yang terbilang cukup jauh dari permintaan kenaikan gaji sang pemain dengan nilai yang diinginkan manajemen klub. Kondisi itu pula yang membuat rumor bakal hengkangnya Çalhanoğlu terus berhembus kencang. Kendati begitu, beberapa laporan terbaru yang berkembang beberapa hari ini menyebutkan adanya sinyal positif yang menyatakan Çalhanoğlu dan AC Milan kemungkinan besar bakal segera menuntaskan kesepakatan. Update terbaru dari Mark Behenberg, jurnalis dari Sky Jerman di Twitter mengklaim bahwa telah terjadi pembicaraan yang baik antara manajemen Milan dengan perwakilan sang pemain terkait perpanjangan kontraknya saat ini. Selain itu, jurnalis asal Turki Ekrem Konur turut mengklaim bahwa Çalhanoğlu bakal bertahan di Milan ketimbang memilih pergi di bulan Januari atau pergi dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir. Di lain sisi, Stefano Pioli dalam wawancaranya bersama media sesaat setelah pertandingan melawan Lazio mengatakan bahwa dirinya tidak merasa khawatir dengan situasi kontrak Çalhanoğlu, sebab ia meyakini anak asuhnya itu akan tetap bertahan di San Siro. Seraya memuji anak asuhnya itu, Pioli menegaskan tidak ada masalah antara Milan dan Çalhanoğlu, yang menyebut bahwa proses negosiasi saat ini juga terus dilakukan. Saya tidak berpikir ada masalah, Çalha bersama kami dan dengan klub. Saya yakin keinginannya untuk bertahan. Jelas ada negosiasi, tapi klub, direktur teknik, sang pemain dan saya menginginkan hal yang sama. Dia telah mencapai level penting dan masih bisa berkembang. Dia pemain yang layak dipertaruhkan, kata Pioli seperti dikutip dari Gol Internasional. Rekor gol tercepat Liga Italia yang diciptakan Rafael Leao beberapa pekan lalu berpeluang dianulir setelah mantan wasit Liga Italia mengklaim bahwa gol Rafael Leao tersebut menyalahi aturan. Rafael Leao sendiri membukukan rekor tersebut saat berhasil membobol gawang Sassuolo di detik ke-6 pada pertandingan pekan ke-13 Liga Italia. Gol tersebut berhasil memecahkan rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Italia yang sebelumnya dipegang mantan pemain Piacenza Paolo Poggi yang sukses menyerangkan bola ke gawang Fiorentina saat pertandingan baru berjalan 8 detik pada musim 2001 silam. Namun salah satu mantan wasit Liga Italia, Luca Marelli, menyebut jika proses gol yang dibuat Leao sedikit berbau keganjilan, bahkan tak menutup kemungkinan jika golnya tersebut tidak sah. Melansir laporan Football Italia, Luca Marelli berpendapat bahwa sebelum tendangan pertama, posisi kaki Rafael Leao telah berada lebih dulu di garis permainan lawan. Hal inilah yang jadi alasannya untuk mempertanyakan gol Rafael Leao. Sebab dalam peraturan permainan yang dirilis oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB pada tahun 2017, disebutkan bahwa seluruh pemain kecuali yang bertugas mengambil tendangan pertama saat kick-off wajib berada di wilayah permainannya sendiri. Dalam proses terjadinya gol pertama Milan itu, Leao sudah menginjakan salah satu kakinya melewati garis tengah lapangan. Secara teori, gol tersebut bisa saja dianulir. Sayangnya, tinjauan VAR tidak dapat menjadi dasar bagi wasit untuk memutuskan adanya pelanggaran dalam tendangan pertama, ujar Luca Marelli seperti dikutip dari Football Italia.